Ya, kita update perkembangan pasar saham hingga pukul 10:01 waktu Indonesia Barat. Pasar global hari ini menantikan rilis neraca perdagangan Amerika Serikat periode September 2025. Data ini menjadi katalis utama mengingat kebijakan tarif besar-besaran pemerintah Donald Trump telah mengguncang arus perdagangan dunia selama setahun terakhir. Sebagai pembanding, defisit perdagangan Amerika Serikat pada Agustus turun tajam hampir 24% menjadi 59,6 miliar US dollar. Dari 78,2 miliar US dollar di Juli. Penurunan ini terjadi setelah impor Amerika Serikat anjlok 5% karena perusahaan menahan pembelian pasca stockpiling besar-besaran sebelum tarif ditetapkan. Namun di saat yang sama, defisit kumulatif Januari hingga Agustus justru melonjak 25% menjadi 713,6 miliar US dollar sehingga rilis September hari ini menentukan apakah Agustus menjadi titik balik atau hanya jeda singkat di tengah volatilitas global. Di dalam negeri, kebijakan Bank Indonesia menjadi sorotan terkait penguatan falas non-dolar. BI menegaskan akan menambah likuiditas renminbi dan ringgit di pasar domestik, menyusul lonjakan transaksi local currency transaction yang telah mencapai setara 20 miliar US dollar hingga Oktober atau melonjak 124% year on year. BI menilai tingginya permintaan yuan telah membuat importir bergantung atau tergantung pada pasar Hong Kong, sehingga kerjasama bilateral dengan PBOC dan pendalaman instrumen falas non-dolar menjadi prioritas. Langkah ini diharapkan dapat mendukung arus perdagangan RI China menjaga stabilitas pasar falas di tengah tekanan global. Dari sisi fiskal dan program pemberdayaan, pemerintah mendorong Himbara untuk menyediakan pembiayaan percepatan program makan bergizi gratis. Melalui kerjasama antara Badan Gizi Nasional, PBI dan Antara, serta Bank Mandiri, BNI, BRI, dan BSI. Pembiayaan ini difokuskan untuk pembangunan satuan pelayanan pemenuhan gizi di seluruh Indonesia termasuk wilayah 3T. Targetnya lebih dari 14.000 fasilitas rampung pada akhir 2025. Kolaborasi ini diharapkan mengurangi beban APBN dan mendorong pemerataan gizi nasional. Dari level internasional, OECD mengingatkan resiko perlambatan ekonomi dunia pada 2026 dengan proyeksi pertumbuhan turun menjadi 2,9% dari 3,2% pada 2025. Tarif global yang tinggi, gejolak geopolitik dan kondisi keuangan yang ketat masih menjadi penghambat utama. Namun Asia Emerging tetap menjadi penopang pertumbuhan dunia dan Indonesia menjadi salah satu yang diproyeksi tetap kuat. OECD memperkirakan pertumbuhan Indonesia mampu menyentuh 5% pada 2025 dan 2026 naik dibandingkan proyeksi sebelumnya. Di tengah volatilitas global, kebijakan falas BI, kolaborasi Himbara dan MBG, dan fondasi domestik yang solid menjadi penopang utama sentimen pasar hari ini. Pasar menantikan arah neraca dagang Amerika Serikat malam ini sebagai pemicu selanjutnya. Kita lihat pergerakan IHSG hingga pukul 10:06 waktu Indonesia Barat. IHSG berada di zona hijau dengan penguatan 0,25% ke level 8.638. Kita lihat secara sektoral. Pergerakan indeks sektoral pada pukul 10 pagi hari ini, financial terkoreksi 0,19%, non-consumer, consumer dan juga perindustrian berada di zona hijau dengan penguatan masing-masing 0,41%, 0,51% dan 0,28%. Sektor energi menguat 0,67%, infrastruktur 1,63%, properti 0,39%, sementara bahan baku harus terkoreksi 0,48%. Teknologi melesat 1,75%, transportasi 1,16% dan kesehatan 0,54%. Hanya finansial yang berada di zona merah. Kita lihat pergerakan masih sangat bergerak hingga pukul siang nanti, sesi 1. Dan kita lihat pergerakan mata uang rupiah terhadap greenback. Kita lihat memang rupiah melemah terhadap dolar Amerika Serikat sebesar 0,09% ke level 16.630. Terhadap mata uang asing lainnya kita lihat seperti apa pergerakan rupiah atau kekuatan rupiah terhadap mata uang Singapura dolar, yen Jepang dan juga euro. Rupiah juga kompak melemah masing-masing 0,17%, terhadap yen Jepang 0,2% dan euro 0,22%.